Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Daihatsu Xenia dengan keluhan ketika kita nyalakan AC terasa cuma angin-angin doang yang keluar. Nah, coba kita starter mobil, kita cek. Nah, setelah kita starter mobil, kita nyalakan AC. Kita nyalakan AC, kita lihat RPM. Kita nyalakan AC, RPM naik 1500. Cuma angin-angin doang yang keluar. Langkah pertama yaitu kita untuk pengecekan freon. Nah, biasanya trouble seperti ini ketika kita nyalakan AC, RPM naik. Nah, di situ ada kendala. Yang pertama di magnet clutch-nya yang putus atau kelistrikan di magnet clutch. Coba kita cek ke depan. Setelah kita cek freon, tekanan freon masih penuh, masih 100. Di tekanan analyzer masih 100. Tetapi magnet clutch-nya di sini gak jalan. Tuh. Magnet clutch-nya mati. Nah, terus ketika kita nyalakan AC, RPM naik, kita lihat fan berputar. Ini fan berputar, tetapi kompresor gak jalan atau mati. Coba kita cek langsung ke magnet clutch-nya. Karena kelemahan mobil Avanza Xenia ketika kita nyalakan AC, RPM naik, fan nyala, kompresor mati, itu kelemahan di magnet clutch-nya. Coba kita cek seperti ini caranya. Nah, caranya kita siapkan test pen. Ini jadi caranya kita cek seperti ini. Kita siapkan test pen. Test pen 12 volt. Jadi caranya kita tusukkan ke magnet clutch-nya. Jadi seperti ini. Ketika test pen nyala tapi kompresor nggak aktif atau mati, kita yakin 100% bahwa magnet clutch-nya yang mati. Jadi kasus seperti ini sangat sering terjadi buat mobil Avanza Xenia, apalagi udah tahun lama. Ini mobil tahun 2012. Jadi kendalanya di magnet clutch. Nanti cara penggantiannya kayak di video-video sebelumnya, kita nanti cantumkan link di bawah. Kita gak usah buang freon, jadi bisa diakali atau dikodok. Di sebelah kiri kita lepas baut kompresor 4. Nanti kita tarik ke atas. Jadi untuk trouble seperti ini Anda harus bisa mengetahui kerusakan mobil, terutama kerusakan AC. Nah, jadi gejala-gejalanya ketika kita nyalakan AC, RPM naik, fan depan nyala, tapi cuma angin-angin doang. Nah, biasanya yang sering terjadi yaitu magnet clutch-nya rusak atau putus. Nah, karena udah usia dari tahun 2012, ini usia mobil dari tahun 2012 sampai tahun 2020 udah usia, banyak yang ganti. Jadi nanti solusinya kita ganti magnet satu set spool, centerpiece sama puli. Jadi tujuannya biar awet. Ini nanti cara penggantiannya kita pakai video, jadi nggak usah buang freon. Jika ada pertanyaan silakan Anda komentarkan. Untuk kelemahan Xenia, Avanza, Rasterios itu sama. Ini jadi langkah selanjutnya yaitu kita pembongkaran kompresor atau kita naikkan kompresor. Ini nanti kita lepas filter. Ini filternya kita lepas. Filternya kita lepas. Nanti kompresornya baut 4-nya kita lepas. Soket itu kompresornya nanti kita lepas. Kayak gitu namanya. Ini Arif IG. Oh, kasih banyak kali.
Kartu sidik con. Suarakan kartu sidik. Taruh kompresor kan. Jadi biasanya untuk melepas centerpiece ini agak kesulitan. Jadi kita menggunakan impact. Ketika kita menggunakan impact, nggak ada kesulitan. Jadi bautnya yang untuk pengikat centerpiece pakai baut 10. Nah, di sini ada banyak ring, fungsinya untuk penyetelan centerpiece sama puli. Jadi, sorry Mbak, lari Mbak. Sorry apa bilang tadi? Nah, jadi seperti itu untuk pengaitnya wes. Jika susah kita menggunakan alat kleker. Jika sudah gampang kita bisa pakai tangan. Nah, seperti itu. Ini nanti kita cek kepala kompresornya juga nanti udah kena apa belum. Kalau kepala kompresornya udah kena, kita sekalian ganti sama kepala kompresor. Ini jadi kepalanya ada partnya, kita bisa ganti kepalanya. Ini sangat sering terjadi ketika mobil Anda ketika Anda nyalakan AC terdengar suara berisik atau bunyi. Itu bisa disebabkan dari magnet klatnya yang rusak, dibiarin. Nah, nanti kompresornya yang bermasalah. Jadi sangat sering terjadi kompresor Avanza terkena kepalanya. Coba nanti kita cek ini kepalanya masih bagus apa enggak. Ini sama spoolnya udah hitam, udah kebakar. Kayak gitu. Jadi untuk penggantian magnet klat gak usah Bang Fran, udah jadi. Udah bisa kita ganti magnet klat. Ini nanti ketika kita ganti magnet klat satu set kita pasang, tuh udah retak seperti ini. Nah, jadi setelah kita bongkar magnet klatnya, kita harus wajib pengecekan as kompresor. Jadi seperti ini. Jadi penyebab magnet klat putus juga bisa disebabkan karena dari kompresornya yang berat putarannya. Jadi Anda wajib harus putar seperti ini. Ketika Anda putar seperti ini kok ada hambatan atau bahasanya gregel-gregel, itu kita wajib cek kompresor. Karena untuk kompresor Avanza sangat sering terjadi klepnya patah. Jadi menyebabkan magnet klatnya rusak atau putus spoolnya. Nah, tapi untuk kompresor ini kita cek, kita putar seperti ini lancar, nggak ada hambatan. Jadi emang benar-benar udah fix dari faktor usia magnet klatnya. Ini langkah selanjutnya itu kita nanti pemasangan magnet klat. Setelah kita pasang, nanti kita yakin kita langsung nyalakan mesin sama AC-nya langsung dingin. Jadi kita juga cek sekalian sama kepala kompresor. Ini kita cek kepala kompresornya masih bagus. Ini nggak ada luka. Kita cek masih bagus, nggak ada luka. Nanti kita yakin pemasangan puli kompresor sama puli set. Kita yakin nanti kita langsung pasang jadi. Nah, jadi ketika Anda pengecekan kepala, Anda harus melihat kondisi kepalanya seperti ini. Nggak ada luka dibandingkan kepala yang udah kita siapkan di sini. Ini kepala kompresor Avanza yang udah kena. Jadi di sini banyak banget luka hitam-hitam di sini. Jadi ketika kita nanti masukkan puli magnet klatnya ke kepala yang udah aus, jadi nanti nggak bisa sepan. Jadi dia oleng, koplak antara kepala sama bearingnya udah longgar. Jadi untuk pemasangan kita nggak rekomendasi, kita harus ganti kepalanya. Tapi kalau untuk mobil ini yang kita bongkar saat ini kepalanya masih bagus. Ini masih nggak ada luka, masih halus, masih putih. Oke, jika ada pertanyaan silakan Anda komentarkan. Itu ketika Anda mengalami kasus seperti itu, Anda nyalakan mesin sama AC-nya, RPM naik, tetapi AC-nya nggak ada dingin-dinginnya sama sekali, cuma angin-angin doang. Ketika Anda cek, fan-nya nyala, langsung Anda cek ke magnet klatnya atau kompresornya aktif atau enggak. Kalau enggak aktif, itu kemungkinan besar
magnet clutch-nya yang mati. Oke, langkah selanjutnya itu kita pemasangan. Oke, langkah selanjutnya kita pemasangan satu set. Kita menggunakan merek Denso. Ini jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini kita langsung pemasangan. Nah, jadi untuk magnet clutch-nya ada 3 item seperti ini. Yang ini yang merah namanya spool. Terus ini puli beserta laher. Terus yang terakhir ini centerpiece. Kita pemasangan yang pertama yaitu spool. Spoolnya kita pasang dulu. Di sini ada knop. Knopnya kita pasang di jalurnya. Karena kalau knopnya kita nggak pasang di jalurnya, nanti spoolnya oleng, gas center bisa kebakar nanti. Terus langkah kedua yaitu pemasangan snap ring atau pengunci spool. Ini kalau spool nggak kita kunci, lupa kunci, langsung pasang puli, pasti gesek. Pastikan spool terkunci dengan aman, biar nanti nggak gerak kanan kiri ataupun nanti bisa gesekan sama puli. Ini untuk memasukkan puli kita biar aman pakai oli. Kasih 50 katanya orang padahal kan itu kalau mungkin kasih 50 kayak gitu kan kalau orang nggak bisa ya. Oh gitu. Dan kesadaran diri. Ya maksudnya kalau suruh sekerat kayak udah mobilnya kan nggak bisa, cuma sekedar ngomong sekali ya udah. Sama kayak aku. Seret temen. Ini jadi yang ditotok ketika kita memasukkan puli yaitu tengahnya, lahar tengah, jadi biar nggak bunyi. Nah, setelah kita pasang, kita putar aman, nggak ada gesekan, langsung kita pemasangan snap ring. Misalkan pemasangan snap ring juga sama pada rumahnya, kita yakin kita pasang nggak ada gerakan dari puli maju mundur. Dari paha tengahnya eleng-eleng Ini seperti ini kita kunci, go wheel. tidak apa-apa. Nah, jadi seperti ini pemasangannya. Kita putar ulang, kita pastikan nggak ada gesekan antara puli sama spool. Tapi nggak keluar. Nah, setelah itu kita pemasangan centerpiece. Nah, pemasangan centerpiece di sini tadi ada ring, kita pasang ring seperti ini. Ringnya bisa disesuaikan dari jarak antara puli sama centerpiece. Nah, jadi ini ringnya kurang, jadi kita harus tambahin ring. Efeknya ketika kita nanti pasang, ketika ada gesekan dari centerpiece sama puli, nanti spoolnya kebakar ulang. Nah, jadi usahakan ketika pemasangan centerpiece sama pulinya nggak ada gesekan, sedekat mungkin tapi nggak ada gesekan. Kita pasang ring seperti ini. Ketika Anda pasangkan ring kok masih ada gesekan, Anda bisa tambah lagi ring lagi biar nggak ada gesekan dari puli sama centerpiece. Nah, sedekat mungkin tapi nggak ada gesekan. Udah deket tapi nggak dianggap. Apaan sih tai? Nah, setelah itu udah nggak ada gesekan, aman antara puli sama centerpiece. Kita pemasangan baut. Nah, kita kencangkan baut, nanti kita cek lagi kerenggangan atau ada gesekan. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kita cek untuk kerenggangan antara puli sama centerpiece
Ini masih kerenggangan, jadi nanti kita kurangin satu lagi. Ini masih renggang banget. Ini efeknya ketika kita pemasangan puli sama centerpiece renggang seperti ini, nanti di suara ketika kita nyalakan AC akan berbunyi kasar, ceplak-ceplak gitu. Kita kurangin ring satu lagi karena tadi kerenggangan. Kita kurangin yang tipis. Pakai lagi kalau kayak. Nah seperti ini, jadi kita menggunakan ring 2. Nih pakai ring 2, kita masukkan lagi. Kita kencangkan. Setelah kita kurangin ring 1, kita lihat ternyata space antara centerpiece sama puli udah sedekat mungkin, nggak ada gesekan. Kita putar, nggak ada gesekan. Oke, kita berani untuk pemasangan ke unit mobil atau bodi mobil. Oke, ini udah jadi. Jadi langkah selanjutnya itu kita pemasangan kompresor sama fan beltnya. Nanti fan beltnya finishing terakhiran. Ini kita pemasangan spoolnya seperti ini. Ini pemasangan masa di bodi kompresor. Obeng plus mas. Coba Rik. Oke, jadi setelah kita finishing, kita pasang semua, langkah selanjutnya kita starter mobil. Coba mas, starter mobil mas. Starter mobil kita bisa lihat magnet clutch-nya. Kita nyalakan AC. Tuh, langsung kompresornya connect, fan-nya nyala. Fan nyala, kompresor connect. Kita pegang pipa 58 yang ini, yang besar, kita pegang langsung dingin. Oke, jadi untuk trouble mobil ini yaitu tadi mati, spoolnya mati. Kita ganti, kita nyalakan AC, langsung pipanya dingin. Ini pipanya dingin. Coba kita cek ke dalam. Nah, setelah kita cek ke dalam, dinginnya udah langsung kerasa. Dinginnya di sirip udah langsung kerasa. Terus ketika kita matikan AC, coba kita matikan AC. Nah, kita matikan AC, kita lihat untuk RPM-nya. Kita nyalakan AC. Itu RPM-nya lebih stabil. Ketika kita nyalakan AC, RPM-nya langsung naik 1000. Tadi yang awal-awal mobil ini datang ke sini, kita cek, kita nyalakan AC, RPM-nya naik 1500, bahkan tadi 2000. Nah, jadi nggak ada beban. Jadi efeknya tadi RPM-nya naik. Nah, sekarang untuk RPM-nya udah stabil, kita matikan AC. Itu 1000-nya turun. Kita nyalakan AC. Itu langsung naik jadi 1000. Nggak sampai 1500, bahkan 2000. Nggak sampai. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komentar. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.